100% Katolik, 100% Indonesia. Ini adalah suatu ungkapan yang dicetuskan oleh Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Ungkapan ini beliau cetus karena beliau yakin bahwa umat Katolik di Indonesia dapat mengabdi kepada Allah melalui pengabdian mereka kepada bangsanya sendiri. Ungkapan ini sungguh dibatinkan oleh beliau sehingga segala tindakannya sungguh mencerminkan sebagai biarawan yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Beberapa tindakan yang beliau lakukan adalah pada tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, banyak orang yang ditahan, baik itu pribumi maupun orang Belanda. Ribuan orang juga dipaksa untuk bekerja tanpa upah sedikit pun. Di mana-mana terjadi kelaparan. Pada saat itulah Monsinyur Sugio menjadikan pastoran dan gerejanya sebagai tempat pengungsian dan membagikan makanan. Beliau juga meminta bantuan dari umat agar menyumbangkan sedikit bahan makanan untuk diberikan kepada para pengungsi. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik Barat, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Indonesia. Kembali terjadi peperangan antara pejuang, tentara Belanda, dan tentara Jepang yang belum kembali ke Jepang. Pada peperangan itu terjadilah beliau hadir sebagai perantara untuk menyelesaikan konflik yang ada. Lalu, tidak hanya berjuang di dalam negeri saja, beliau juga aktif berjuang secara diplomatis agar negara Republik Indonesia dapat diakui oleh dunia luar. Pertama, dia melobi Vatikan agar mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau banyak menulis kepada Tata Suci. Sebagai tanggapannya, Tata Suci mengirimkan Georges de Jong de Ardoy sebagai duta ke Indonesia. Ini merupakan sebuah jalur diplomasi antara Vatikan dan Indonesia. Dan dengan itu, Vatikan mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan setelah Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia, beberapa negara barat juga mengikuti langkah Vatikan untuk mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia. Rasanya semangat itu terus berkembang dan juga dijiwai di setiap uskupan. Misalnya pada tahun 1970, pasca Konsili Vatikan II, Monsinyur De Marco MSF mendirikan sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Suaka Insan. Satu hal yang menarik bahwa di rumah sakit itu tidak dipasang salib dan juga ada musola. Artinya rumah sakit ini berupaya untuk menjangkau seluruh rakyat Banjarmasin dan juga berbagai agama untuk tetap menjaga kesehatan, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan dari penyakit. Hal itu sejalan dengan Konsili Vatikan II dalam dokumennya, yaitu Gaudium et Spes artikel yang ke-22, di mana Yesus Kristus hadir dan menyelamatkan semua orang. Dan kedua adalah Nostra Aetate artikel ke-4, di mana gereja juga mengakui keutamaan hidup orang-orang Muslim dan di mana kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial juga semakin dikuatkan. Yang lalu berlalu, yang ke depan biarlah bersatu. 100% Katolik, 100% Indonesia juga tampak dalam kebijakan Monsinyur Darmojuwono di Kuskupan Agung Semarang melalui surat edarannya tanggal 5 Januari 1966 menyikapi peristiwa G30S dan penangkapan para anggota-anggota yang terlibat dalam gerakan 30 September tersebut. Monsinyur Darmojuwono dengan tegas menyatakan bahwa yang pertama, para pemuda Katolik dihimbau untuk membantu negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, dalam hal tersebut, para pemuda Katolik dilarang untuk melakukan penyiksaan, penganiayaan, juga pembunuhan. Segala hal yang berbau dengan pengadilan diserahkan kepada alat-alat negara. Itu adalah bukti bahwa Gereja Katolik dalam masa pemerintahan Monsinyur Darmojuwono di Kuskupan Agung Semarang sungguh menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, tetap setia pada bangsa dan negara dan ideologi Pancasila, namun tetap mengedepankan nilai-nilai cinta kasih.
Selebihnya, kardinal melakukan program sosial kardinal yang berupaya untuk mendampingi para tahanan tapol-tapol yang terlibat dalam G30S di berbagai penjara, sekaligus juga mengurus anak istrinya yang terlantar dengan memberikan bantuan-bantuan, misalnya modal kerja, perbaikan rumah, kesempatan kerja, dan lain-lain. Itulah yang dilakukan Monsinyur Darmoyono dalam rangka tetap membangun Indonesia, namun dengan peri kemanusiaan dan kasih. 100% Katolik, 100% Indonesia. Apakah spirit ini masih hidup hingga saat ini? Salah satu sosok yang dapat kita tinjau adalah Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, di mana di dalam 5 tahun terakhir ini, beliau menawarkan refleksi berdasarkan 5 sila masing-masing setiap tahunnya di dalam setiap surat gembalanya. Bermula dari surat gembalanya pada masa Prapaskah di tahun 2016, di mana beliau merefleksikan berdasarkan sila yang pertama, yaitu kerahiman Allah memerdekakan. Pada tahun 2017, beliau merefleksikan berdasarkan sila yang kedua, yaitu makin adil, makin beradab. Pada tahun 2018, beliau merefleksikan berdasarkan sila yang ketiga, yaitu kita Bhinneka, kita Indonesia. Pada tahun 2019, beliau merefleksikan berdasarkan sila yang keempat, amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Pada tahun 2020, beliau merefleksikan berdasarkan sila yang kelima, yaitu menjadi komunitas alternatif dengan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, hal menarik lainnya dari Bapak Kardinal adalah dibangunnya patung Bunda Maria bernuansa Indonesia. Hal ini berawal dari lomba melukis gambar Bunda Maria pada tahun 2016 yang lalu, di mana tema yang diangkat adalah Maria segala suku. Patung bernuansa Indonesia ini, di mana Bunda Maria berkain batik dan kebaya, serta selayar berwarna merah putih. Di bagian dada ada logo Garuda Pancasila, dan pada mahkota Bunda Maria terdapat peta Indonesia. Menurut Bapak Kardinal, selama ini Bunda Maria selalu bernuansa Eropa, dan dengan harapan bahwa adanya Bunda Maria bernuansa Indonesia, nilai-nilai Pancasila sungguh hidup diinternalisasikan dan sungguh dibatinkan. Hal menarik berikutnya adalah dipajangnya lambang Garuda Pancasila di salah satu pojok gereja katedral. Hal ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, agar kita dapat merawat ingatan kita terhadap sejarah Pancasila. Hal itu tidak sebatas berkutat pada peristiwa sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Namun mundur jauh ke masa kebangkitan nasional mulai awal tahun 1900-an. Hal itu bermula dari terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, lalu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, hingga proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal yang kedua, agar kita sungguh bertanggung jawab merawat dan memelihara warisan yang bukan main hebatnya, di mana NKRI dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya, 100% Katolik dan 100% Indonesia.